Coba jujur, siapa di sini yang sehari bisa habis berapa jam buat scroll media sosial? TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Rasanya jari gatal banget kalau enggak buka. Nah, kalau kamu merasa makin susah lepas dari HP, gampang cemas kalau ketinggalan update, atau merasa hidup ini cuma tentang posting dan like, berarti video ini cocok banget buat kamu. Di video ini, kita akan bahas digital detox. Cara ampuh buat reset otak kita dari kecanduan media sosial. Penasaran? Yuk, mari kita mulai. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Oke, mungkin ada yang belum familiar. Digital detox itu gampangnya, puasa dari penggunaan gawai dan internet, bukan berarti kita anti teknologi ya, tapi lebih ke memberi jeda buat otak kita, dari bombardir informasi dan notifikasi. Kenapa sih kita butuh detox digital? Coba bayangkan ini. Pertama, otak kita seperti spons. Setiap hari menyerap informasi dari medsos, kadang bermanfaat, tapi seringnya cuma sampah yang bikin pusing. Lama-lama, sponsnya penuh dan enggak bisa nyerap lagi. Kedua, dopamin. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar, itu kasih kita sedikit hadiah dopamin di otak. Rasanya senang kan? Tapi ini adiktif, bikin kita terus-terusan pengen cari sensasi itu. Ketiga, perbandingan sosial. Media sosial itu etalase kebahagiaan orang lain. Kita cuma lihat versi editan dan terbaik mereka. Akibatnya, kita jadi gampang insecure, merasa kurang, dan sering ngebandingin diri. Keempat, produktivitas menurun. Waktu kita habis buat scroll, jadi banyak hal penting yang tertunda. Kerja, belajar, atau bahkan ngobrol sama orang di dekat kita jadi terabaikan. Kelima, kualitas tidur berantakan. Main HP sebelum tidur bikin otak terus aktif. Cahaya biru dari layar juga ganggu produksi melatonin, hormon tidur kita. Jadi, digital detox itu bukan cuma tren, tapi kebutuhan. Ini cara kita biar bisa fokus lagi, tidur lebih nyenyak, dan hidup lebih berkualitas. Sekarang, gimana cara tahu kalau kita ini termasuk yang udah kecanduan dan butuh detox? Ini beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan. Pertama, cemas kalau enggak megang HP. Kamu panik kalau HP ketinggalan di rumah. Atau langsung buru-buru cek HP pas bangun tidur. Kedua, susah fokus. Gampang terdistraksi, sering pindah-pindah aplikasi, atau tiba-tiba udah scroll medsos tanpa sadar. Ketiga, merasa lelah mental. Otak rasanya penuh dan berat, gampang bete, atau sering merasa burnout padahal enggak terlalu banyak kerja fisik. Keempat, hubungan sosial terganggu. Lebih milih main HP daripada ngobrol sama teman atau keluarga yang ada di depan mata. Kelima, sulit tidur. Butuh waktu lama buat tidur, atau sering terbangun karena kepikiran notifikasi. Keenam, merasa waktu terbuang sia-sia. Sering menyesal karena waktu habis buat scroll medsos tapi enggak dapat apa-apa. Kalau kamu ngerasain beberapa tanda di atas, jangan khawatir. Kamu enggak sendirian. Dan yang terpenting, ada solusinya. Nah, ini dia bagian intinya. Ada beberapa cara buat mulai digital detox. Kamu bisa pilih yang paling sesuai sama kamu, mulai dari yang ringan sampai yang agak ekstrim. 1. Mulai dari yang kecil. Atur batasan. Tentukan waktu bebas gawai. Misalnya, 1 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur itu no gadget. Atau, pas makan bareng keluarga, HP taruh di tempat lain. Matikan notifikasi. Ini penting banget. Matikan semua notifikasi yang enggak penting. Cukup sisakan yang darurat. Bayangkan betapa tenang hidupmu, tanpa bunyi ting setiap menit. Hapus aplikasi yang enggak penting.
Banyak aplikasi yang cuma buang-buang waktu. Hapus aja yang jarang dipakai atau yang bikin kamu ketagihan. Gunakan fitur penyeimbang digital. Di smartphone sekarang banyak fitur seperti screen time di iPhone atau digital well-being di Android. Kamu bisa lihat berapa lama kamu pakai HP, dan atur batasan waktu per aplikasi. Cas HP di luar kamar. Biar enggak tergoda main HP pas mau tidur. Anggap aja HP itu barang asing di kamar tidurmu. 2. Tantangan puasa medsos. Puasa harian. Coba 1 hari seminggu tanpa media sosial sama sekali. Mungkin mulai dari hari Minggu, atau hari yang kamu anggap paling santai. Puasa akhir pekan. Ini level selanjutnya, liburan 1 minggu full tanpa media sosial. Fokus sama kegiatan di dunia nyata. Puasa ekstrim, beberapa hari atau seminggu. Kalau kamu berani, coba deh detox total beberapa hari atau seminggu. Ini yang paling ampuh buat reset otak. Tapi persiapkan mentalmu ya. 3. Isi waktu luangmu dengan kegiatan positif. Detox itu bukan cuma soal nggak main HP, tapi juga mau ngapain kalau nggak main HP. Penting banget buat punya aktivitas pengganti. Baca buku. Ambil buku yang udah lama enggak kesentuh. Rasakan sensasi membalik halaman kertas. Olahraga. Jalan kaki, lari, yoga, atau apapun yang bikin badan bergerak. Ini bagus banget buat mood dan kesehatan fisik. Ngobrol sama orang. Temui teman, keluarga, atau tetangga. Ngobrol tatap muka itu beda banget rasanya. Belajar hal baru. Main alat musik, masak resep baru, berkebun, atau belajar bahasa asing. Manfaatkan waktu luangmu buat investasi diri. Jurnal atau meditasi. Tulis apa yang kamu rasakan, atau coba meditasi buat menenangkan pikiran. Ini bisa bantu kamu lebih sadar diri. Melakukan hobi yang terlupakan. Dulu suka gambar, atau main game papan. Ini saatnya kembali lagi ke hobi-hobi lama yang mungkin terabaikan karena medsos. 4. Manfaat setelah digital detox. Setelah kamu berhasil melakukan detox, kamu akan merasakan banyak banget manfaatnya. Lebih fokus dan produktif. Otakmu enggak lagi terpecah konsentrasinya. Kamu bisa ngerjain sesuatu dengan lebih fokus, dan hasilnya pasti lebih maksimal. Kualitas tidur membaik. Tidur jadi lebih nyenyak, dan bangun pagi lebih segar. Lebih bahagia dan tenang. Kamu enggak gampang insecure, atau cemas karena perbandingan sosial, dan juga lebih bisa menghargai apa yang kamu punya. Hubungan sosial lebih baik. Kamu jadi lebih hadir saat bersama orang lain. Komunikasi jadi lebih berkualitas. Lebih kreatif. Otakmu punya ruang buat mikir ide-ide baru. Enggak cuma nyerap informasi dari luar. Lebih sadar diri. Kamu jadi tahu apa yang benar-benar penting buatmu, bukan cuma yang disajikan oleh algoritma medsos. Digital detox itu bukan berarti kita harus jadi anti sosial media selamanya. Tapi ini tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Kita yang pegang kendali, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Ingat, ini proses. Mungkin awalnya susah, tapi percaya deh, hasilnya sepadan. Mulai dari langkah kecil, konsisten, dan nikmati setiap prosesnya. Kalau kamu punya pengalaman digital detox, atau tips lain yang mau dibagi, tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu, share ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh, dan subscribe channel ini biar enggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam detox.